dan memang hasilnya bagus. Bukan saya ikut promosi, sebenarnya saya sampaikan di Pak Yus, saya itu tidak sambil duduk saja kah? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah Seperti biasa guys, Pak Ferdi memperkenalkan produk-produk Eco Racing, lalu menerangkan fungsi-fungsinya, manfaat-manfaatnya, cara memesannya, dan yang terakhir guys, Pak Ferdi memberikan waktu dan tempat kepada Pak Yus untuk memperkenalkan produk dari Eco Racing, yaitu Eco Farming guys. Mari kita langsung saja ke Pak Yus guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau di sini panggilnya Pak Yus, kalau di kota itu Lauren itu nama Katolik. Jadi memang dulu saya Katolik murni, saya pindah Muslim. Oke, saya juga terima kasih. Memang ada beberapa petani yang sudah menggunakan pupuk. Mungkin kalau saya bilang untuk padi itu bagus, Pak Guru nggak nyawah gitu. Tapi alhamdulillah saya pertama saya coba itu sama Mas Soimin, ya alhamdulillah menjadi motivator untuk saya bergerak. Hasil-hasilnya nanti Mas Soimin akan menjelaskan lebih detail. Nah dari situ saya mulai bergerak, muncul pertanyaan untuk padi bagaimana. Akhirnya kita coba ke Mas Soimin ya. Kemudian Pak, untuk uji padi itu ada 14 kampung yang kita sudah masuk. Jadi mulai dari Salor 1 Pak Mausul, Kuripapa di Pak Toko, kemudian di Rawasari Pak Gapoktan sama Bu Yani, di Semayang 2 itu Pak Sar, kemudian di Semangga ini sendiri Pak beliau, kemudian di Salor Tanah Miring SP3, SP7 sama SP6, dan semua seberjalan. Ternyata pupuk itu sudah ada Pak, sudah pernah dicoba oleh adiknya Gapoktan Kur 5. Saya tanya Mas Gapoktan, Pak Guru pernah dicoba sama adik saya, terus hasilnya bagaimana? Bagus Pak, lebih cepat panen, lebih tahan penyakit. Ini yang jadi andalannya dari Eco Farming. Nah, si Mas Gapoktan ini akhirnya, Pak Guru saya mau coba, saya mau lihat sendiri, karena waktu itu adik bilang itu semua coba. Akhirnya saya bantu, alhamdulillah saya bantu pupuknya untuk 1,5 hektar diminta, saya bantu. Jadi waktu pertama memang saya pupuk itu saya kasih gratis Pak. Jadi mereka tuh bantu,
Kemudian masuk di Rawasari itu 1 hektar. Kebetulan orangnya mungkin nggak datang, mungkin mudah-mudahan datang. Nah, dari hasil-hasil mereka yang berjalan, termasuk teman ini Mas Imam ini sudah coba, nanti kita coba kasih waktu untuk teman-teman yang pakai dulu. Nanti ternyata yang saya dapat tangkap dari teman-teman yang coba, untuk kubis Pak, ini luar biasa. Kubis itu biasanya 2 hari ya Mas Imin ya. Biasa sudah agak kurang bagus ya. Sampai 10 hari. Nah, nanti kita biar kesempatan. Mas Imam ini sudah coba pupuk eco farmingnya 1/4 ya Mas. Iya. Nanti kita kasih kesempatan ya. Jadi mudah-mudahan, dan ini alhamdulillah saya ditunggu Pak Rom 1 minggu berikut saya laporkan ini. Jadi untuk ketemu beliau pasti ada 4 pertanyaan yang saya harus jawab menurut teman-teman dari tim. Pupuknya bagaimana, harganya bagaimana, masing-masing kampung kira-kira bagaimana, yang terakhir sudah dicoba atau belum. Jadi alhamdulillah saya menjawab beliau. Nanti kesempatan itu ada 14 kampung yang saya ada uji, insya Allah minggu-minggu ini karena diminta beliau. Ya mudah-mudahan harapan saya ini direkom oleh Pak Rom berdasarkan bukti yang ada. Dari harga itu kita lebih murah, tetapi kualitasnya masih tetap sama, dengan catatan kalau lebih murah harus menjadi agen, sehingga pupuk itu seharusnya tercantum sini 250.000 per, tapi karena jadi agen hanya separuhnya 50%, jadi cuma 125. Nah, nanti saya kasih kesempatan mereka lebih leluasa, karena Mas Soimen bilang, Pak Guru biar saya yang jelaskan. Nah, alhamdulillah saya kasih kesempatan sama Mas Soimen, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Mas Soimen. Baik, terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini kita cuma sharing untuk mengakali kelangkaan pupuk. Kebetulan saya di Gumpi jadi Gapoktan dan keluhan pupuk itu memang agak setengah mati, dan saya sudah usaha untuk hubungan ke Bandung waktu itu dengan Ibu Jenny untuk eco farming, karena sulitnya komunikasi waktu itu karena lockdown segala macam. Tidak disangka-sangka Pak Yus datang ke rumah membawa produk eco farming ini. Dan memang untuk pindah dari kimia ke organik itu tidak semudah membalik tangan, karena kimia ini spontan, cuma efek sampingnya kita juga tidak pernah teliti. Mengenai padi yang Pak Yus sampaikan, kebetulan kemarin Pak Yus sampai itu beliau kasih saya itu padi saya sudah pemupukan pertama. Tidak dari awal Pak, karena datangnya sudah di tengah, dan terakhir waktu padi mau jebul, mau bunting tua itu saya semprot 1 kali, dan itu pun saya juga tidak berani taruhan. Artinya saya tidak berani taruhan produk ini bagaimana, tetap saya pakai kimia. Jadi saya eco farming 1 kali selang berapa hari, karena itu ada bakteri di dalam, supaya dia tidak mati. Seminggu baru saya semprot kimia untuk hama. Dan alhamdulillah biar kurang terawat, yang saya uji kemarin itu 1/2 hektar. Alhamdulillah kemarin panen ini dapat 53. Dan 53 itu saya jemur kering, susutnya cuma 3. Jadi masih 50. Dan saya sudah tes mau lebaran kemarin, saya giling 30 itu berasnya aja hampir 1 ton. Dan memang agak bedanya tidak terlalu patah, jadi kualitasnya bagus. Iya, kualitasnya bagus. Cuman kita sebagai petani juga tidak berani taruhan. Mungkin ini yang saya sampaikan bisa diterapkan, tapi jangan terlalu yakin. Artinya harus didampingi dengan kimia dulu. Mungkin yang dikhususkan 1/4 dulu. Kalau bukti sudah ada, baru diteruskan. Terus mengenai horti, kalau horti saya bisa jamin 100%. Kalau hortikultura saya sudah terapkan di kacang panjang, terong, terus cabai, yang terakhir kemarin kol. Padahal kol ini rentan sekali dengan ulat, dan insektisida itu ulatnya harus
obatnya harus beli dari Jawa. Dan jadi alhamdulillah dengan Pak kedatangan eco farming di Yukin yang di Bapak Yus, kol itu umur sebulan kemarin sekarang malah sudah mungkin 5-6 hari sudah bisa motong. Sudah bisa panen. Dan alhamdulillah itu insektisidanya juga tidak terlalu banyak. Karena ketahanan fisik daripada tanaman itu bagus. Dan dia tidak pernah stres. Biasanya kita tanam horti itu kalau kadang-kadang petani ini kan maunya cepat, instan. Jadi kan urea sekian. Urea kan memang cepat sekali tuh, rangsangan itu. Tapi kan stres. Jadi kol itu kan 60 sampai 70 hari, Kak. Biasanya kalau khusus kimia kadang-kadang stres bisa sampai 100-an hari untuk masa pemulihan. Dan di dalam lekuan kol itu kalau terlalu banyak kimia itu akan kering dan busuk. Kebanyakan kol Merauke itu pasti busuk. Dan alhamdulillah kemarin yang saya uji coba itu panen mau lebaran, dan memang beras juga agak sulit, Pak. Ya mohon maaf Pak Sakiman nih. Beras agak sulit, kebetulan kolnya panen harganya 20.000. Dan itu berkat Pak Yus dengan eco farming, akhirnya pedagang sementara ini senang. Kan banyak pilihan kalau di Yukin itu banyak yang tanam, tapi yang saya punya itu kualitasnya bagus. Memang ada yang karena sempat mau terendam itu ada yang ngebor di bawah tapi tidak tembus ke dalam. Jadi tidak kering di dalam. Alhamdulillah sehat. Dan itu kalau untuk hortikultura saya bisa jamin. Saya cuma pakai kimianya itu 1 kali. Biasanya per minggu. Dan kalau kita mau terapkan sesuai aturan, itu juga saya kira biayanya besar. Tapi kalau eco farming untuk di Kabupaten Merauke ini satu bungkus itu, 1 saset itu, kol 3 bungkus bisa panen. Saya jamin itu. Kunci utamanya supaya jangan disalahkan eco farming tidak manjur, tidak mandi, itu tangkinya. Tangkinya jangan sekali-sekali kena bahan kimia. Ya, itu yang penting. Karena kalau kena kimia, otomatis bakterinya mati. Dan dia tidak akan terurai, dan jelas hasilnya juga tidak bagus. Pasti dia bilang, ini kayak yang lain-lain begitu. Tapi itu apa yang saya sampaikan ini yang saya lakukan, Pak. Jadi artinya saya tidak mengada-ada. Mungkin kalau teman-teman, saudara-saudara petani yang mau lihat, silahkan datang ke Yukin. Mungkin dalam waktu tidak sampai 10 hari lah. Ini kol saya sudah memotong. Dan sekarang 40-an hari, tapi mungkin 10 hari sudah bisa potong. Ya, mungkin kalau bisa, ya biasanya kan 60 hari, 70 hari. Tapi karena normal sekali, jadi nggak pernah stres. Kalau sempat stres biasanya air terlalu banyak, kimia terlalu banyak. Ya. Sebenarnya itu bukan instan, Pak Rugi. Ini saya buktikan karena banyak yang minta kol saya. Dan memang hasilnya bagus. Bukan saya ikut promosi. Sebenarnya saya sampaikan di Pak Yus. Saya tuh tidak mau promosi eco farming, mau minta dikasih bonus. Yang penting intinya saya dapat pupuknya, saya sudah bersyukur. Jadi saya tidak ada niatan untuk ya kalau Pak Yus keliling-keliling nggak apa-apa lah, silakan. Tapi kalau saya, yang penting nanti perlu saya hubungi Pak Yus. Tapi karena ini urusannya pertanian dan kita memang pupuk agak terbatas, Pak Yus bawa produk itu dengan bapak-bapak, ini getok tular. Jadi Bapak boleh percaya, boleh tidak, tetapi silahkan dicoba. Nanti kalau misalnya perlu, kita tidak ngajari, tidak gurui, kita tukar pikiran. Caranya bagaimana? Mungkin itu nanti kita bisa diskusi. Mungkin saya kira begitu Pak Yus, Bapak sekalian, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Yus, untuk menunjuk, karena awalnya memang saya masih ragu, maka Pak Yus memberi saya 3 dan